Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 4A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang beranggotakan Fahmi, Muhammad Farhan, Sofa Urwatul Wusko, Fitria Sukmawati, dan Maulia Asilmi akan menerangkan materi mengenai ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Langsung saja, simak video penjelasan dari kami yuk. Pengertian kesulitan belajar. 1. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan sebagai kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. 2. Menurut NJSLD, National Joint Committee of Learning Disabilities, dalam Learner tahun 2000 berpendapat bahwa kesulitan belajar adalah istilah umum untuk berbagai jenis kesulitan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Kondisi ini bukan karena kecacatan fisik atau mental, bukan juga karena pengaruh faktor lingkungan, melainkan karena faktor kesulitan dalam individu itu sendiri saat mempersepsi dan melakukan pemrosesan informasi terhadap objek yang diinderainya. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar yaitu yang pertama, hasil belajar rendah, yang kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, yang ketiga, lambat melakukan tugas-tugas belajar, yang keempat, menunjukkan sikap kurang wajar, yang kelima, menunjukkan perilaku berkelainan, dan yang terakhir yaitu menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa itu akan termanifestasi dalam berbagai gejala. Menurut Sugihartono, lebih lanjut menjelaskan tentang ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar, dan hal ini yang menjadi indikator kesulitan belajar. Pertama, prestasi belajar yang rendah, ditandai dengan adanya nilai yang diperoleh di bawah standar yang telah ditetapkan, serta mendapatkan ranking yang terakhir di kelasnya. Kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, ditandai dengan sering mengikuti les tambahan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Ketiga, terlambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar maupun terlambat datang ke sekolah. Keempat, menunjukkan sikap yang tidak peduli dalam mengikuti pelajaran, ditandai dengan mengobrol dengan teman ketika proses pelajaran berlangsung, atau misal makan di dalam kelas ketika mengikuti pelajaran. Kelima, menunjukkan perilaku yang menyimpang, seperti suka membolos sekolah dan keluar masuk kelas ketika mengikuti pelajaran. Keenam, menunjukkan adanya gejala emosional yang menyimpang, misalnya mudah marah, pemurung, teriak-teriak ketika mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar peserta didik. Kesulitan belajar dapat dibedakan menjadi kesulitan ringan, sedang, dan berat. Pertama, kesulitan belajar ringan biasanya dijumpai pada peserta didik yang kurang perhatian di saat mengikuti pembelajaran. Kedua, kesulitan belajar sedang dijumpai pada peserta didik yang mengalami gangguan belajar yang berasal dari luar diri peserta didik, misalnya faktor keluarga, lingkungan, tempat tinggal, pergaulan, dan sebagainya. Ketiga, kesulitan belajar berat dijumpai pada peserta didik yang mengalami ketunaan pada diri mereka, misalnya tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan sebagainya. Langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar yaitu yang pertama, identifikasi siswa yang mungkin mengalami kesulitan belajar. Yang kedua,
melokalisasi letak kesulitan belajar. Yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, memperkirakan alternatif bantuan. Yang selanjutnya yaitu menetapkan kemungkinan cara mengatasi, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar. A. Tes prasyarat. Prasyarat pengetahuan, prasyarat keterampilan. Tes prasyarat adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetisi tertentu terpenuhi atau belum. Prasyarat ini meliputi prasyarat pengetahuan dan prasyarat keterampilan. B. Tes diagnostik. Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetisi tertentu. Misalnya, dalam mempelajari operasi bilangan, apakah peserta didik mengalami kesulitan pada kompetisi penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. C. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan belajar yang dijumpai peserta didik. D. Pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi dilakukan dengan jalan melihat secara cermat perilaku belajar peserta didik. Dari pengamatan tersebut, diharapkan dapat diketahui jenis maupun penyebab kesulitan belajar peserta didik. Macam-macam permasalahan belajar. Yang pertama ada learning disorder. Yang kedua ada learning disability. Yang ketiga ada learning dysfunction. Yang keempat ada underachiever. Yang kelima ada slow learner. Selanjutnya mengenai karakteristik utama kondisi kesulitan belajar. Yang pertama, gangguan internal. Penyebab kesulitan belajar berasal dari faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam anak itu sendiri. Anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian, sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Kemampuan perseptual yang terhambat tersebut meliputi persepsi visual atau proses pemahaman terhadap objek yang dilihat, persepsi auditoris atau proses pemahaman terhadap objek yang didengar, maupun persepsi taktil kinestetis atau proses pemahaman terhadap objek yang diraba dan digerakkan. Kedua, gangguan eksternal. Anak dengan problem belajar atau bermasalah dalam belajar adalah anak yang mengalami hambatan belajar karena faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan keluarga, fasilitas belajar di rumah atau di sekolah, dan lain sebagainya. Kondisi ini bersifat temporer atau sementara dan mempengaruhi prestasi belajar. Yang ketiga, kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun demikian, pada kenyataannya, mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Kesenjangan ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, yaitu pada kemampuan membaca atau disleksia, menulis atau disgrafia, dan berhitung atau diskalkulia. Terakhir, yang keempat, tidak adanya gangguan fisik dan mental. Anak berkesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik dan gangguan mental, seperti tunagrahita, lambang belajar atau slow learner, dan problem belajar atau learning problem. Selanjutnya ada hal-hal yang dilakukan untuk mengembangkan konsentrasi belajar. Yang pertama, kesiapan belajar. Sebelum melakukan pembelajaran, siswa harus benar-benar dalam kondisi fresh atau segar untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Yang kedua,
menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Maksudnya, menjelajah dengan berusaha membayangkan gambaran bentuk yang dipelajari. Kemudian pikirkan unsur-unsur penting yang membentuk gambaran tersebut. Dengan demikian, dapat belajar aktif dan kreatif. Yang ketiga, cara belajar yang baik. Untuk memudahkan konsentrasi belajar, dibutuhkan panduan untuk mengaktifkan cara berpikir, penyeleksian fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Yang keempat, lingkungan belajar harus kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangan yang teratur dan bersih. Yang kelima, belajar aktif. Jika sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru, maka harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan pada guru atau teman. Yang keenam, perlu disediakan waktu untuk menyegarkan pikiran saat menghadapi kejenuhan belajar. Saat belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan mempelajari materi pelajaran, kadangkala menimbulkan rasa jemu dan bosan untuk berpikir. Jika hal itu terjadi, maka jangan paksakan diri untuk terus melanjutkan belajar. Jalan keluarnya adalah dengan menyediakan waktu 5-10 menit untuk beristirahat sejenak dengan mengalihkan perhatian pada hal lain yang bersifat menyenangkan dan menyegarkan.